Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita angkat adalah yang berkaitan dengan paklaring. Mungkin sebagian dari kita itu ada yang belum terbiasa dengan istilah paklaring ini. Namun bagi sebagian kita, utamanya yang telah pernah bekerja di suatu institusi ataupun perusahaan, mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah paklaring ini. Kalau kita berbicara tentang paklaring ini, maka yang ada di dalam benak kita yaitu bahwa paklaring adalah suatu surat yang menyatakan informasi bahwa kita pernah menjadi karyawan dan bekerja di suatu organisasi, instansi, ataupun perusahaan, di mana surat ini diberikan bagi karyawan yang mengundurkan diri, kemudian mengalami pemutusan hubungan kerja ataupun pensiun. Surat paklaring ini dikeluarkan oleh Human Resource Development atau HRD ataupun HRD dengan sepengetahuan pihak atasan. Dan informasi yang ada pada surat paklaring ini adalah yang menyangkut tentang posisi karyawan dan juga yang menyangkut tentang periode mereka bekerja. Pada umumnya, di antara kita mungkin ada yang masih menganggap bahwa paklaring dengan surat keterangan kerja ini adalah sama. Padahal sejatinya antara paklaring dengan surat keterangan kerja ini merupakan sesuatu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita berbicara tentang paklaring dan surat keterangan kerja, maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan, di mana perbedaan tersebut yang pertama adalah bahwa surat keterangan kerja ini tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa seorang karyawan masih aktif bekerja dan resmi menjadi karyawan yang terdaftar di suatu perusahaan ataupun instansi. Sedangkan yang kedua, yaitu surat paklaring, memiliki tujuan untuk menyatakan bahwa seseorang pernah menjadi karyawan dan bekerja di suatu perusahaan ataupun instansi. Dan kalau kita mengenal lebih jauh tentang paklaring, maka paklaring itu pun memiliki beberapa fungsi yang perlu untuk kita pahami bersama. Fungsi paklaring yang pertama yaitu untuk mencairkan dana BPJS ketenaga kerjaan.
dalam hal ini adalah untuk mengurus pencairan dana jaminan hari tua atau sering digunakan dengan istilah JHT pada BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan hari tua ini ataupun JHT ini adalah dana tabungan hari tua yang kita kumpulkan selama bekerja. Jaminan hari tua ataupun JHT ini dapat diambil ketika kita itu telah pensiun dari pekerjaan kita. Ini adalah fungsi yang pertama dari Pagelaring. Kemudian fungsi yang kedua dari Pagelaring adalah untuk mengajukan pinjaman. Dalam hal ini, Pagelaring dibutuhkan untuk pengajuan pinjaman di lembaga keuangan. Dalam pengajukan pinjaman ini, Pagelaring berfungsi sama dengan pengajuan kartu kredit, yaitu bahwa pihak kreditur ingin memastikan tentang pendapatan dari calon peminjam dan kesanggupannya membayar angsuran secara tepat waktu. Ini adalah fungsi Pagelaring yang kedua. Kemudian yang ketiga, fungsi dari Pagelaring adalah untuk melamar kerja di lembaga ataupun instansi atau perusahaan lain. Fungsi Pagelaring ini adalah untuk menunjukkan bahwa kita memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan posisi yang kita lamar. Ini adalah fungsi yang ketiga. Kemudian lanjut yang keempat. Pagelaring itu juga berfungsi dalam mengajukan kartu kredit. Di dalam mengajukan kartu kredit ini, Pagelaring merupakan dokumen pendukung pengajuan kartu kredit untuk melihat status kerja dan pendapatan dari calon pemegang kartu kredit serta memastikan bahwa orang tersebut mampu dalam membayar tagihannya. Dan yang kelima, Pagelaring juga berfungsi untuk melamar beasiswa. Fungsi Pagelaring dalam hal melamar beasiswa ini adalah untuk menyatakan bahwa pelamar memiliki pengalaman kerja yang sesuai serta bisa berkontribusi pada studi yang diambilnya. Itu tadi adalah beberapa fungsi dari Pagelaring. Nah, mungkin dalam hal ini muncul suatu pertanyaan tentang syarat-syarat apa manakala seseorang ingin mendapatkan surat Pagelaring ini. Dan perlu diingat, manakala kita membutuhkan surat Pagelaring ini, maka yang pertama syaratnya adalah bahwa kita atau seseorang telah bekerja minimal selama 1 tahun. Syarat ini memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi ataupun gambaran yang jelas tentang pengalaman dan juga kemampuan karyawan pada posisi
yang dikerjakannya. Dan juga jangka waktu yang ada itu dapat memperlihatkan tentang kualitas kerja seorang karyawan. Ini adalah syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua untuk mendapatkan surat paklaring ini adalah telah mematuhi dan memenuhi tanggung jawab sebelum mengundurkan diri. Selain mengundurkan diri secara baik-baik, maka seorang karyawan haruslah memenuhi kewajiban yang dimilikinya sebelum dia meminta surat paklaring pada perusahaan ataupun instansi. Dan kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah dia harus menuntaskan pekerjaan yang telah diberikan oleh perusahaan ataupun instansi. Kemudian juga harus menyerahkan dokumen yang diperlukan. Dan masih ada beberapa hal lain yang mungkin sangat diperlukan manakala akan memiliki surat paklaring ini. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu mengundurkan diri secara baik-baik. Syarat untuk mendapatkan paklaring salah satunya manakala mengundurkan diri secara baik-baik dan juga secara profesional. Karena surat paklaring ini juga digunakan sebagai surat rekomendasi dari perusahaan sebelumnya. Itu tadi beberapa hal yang menjadi syarat manakala kita ingin mendapatkan surat paklaring ini. Nah, mungkin ada beberapa di antara kita yang belum tahu secara pasti tentang apa yang menjadi isi pokok di dalam suatu surat paklaring ini. Hal-hal yang perlu kita pahami bahwa di dalam surat paklaring ini haruslah ada beberapa hal. Di antara beberapa hal tersebut, yang pertama adalah surat instansi ataupun perusahaan untuk menunjukkan keresmian surat. Kemudian yang kedua, yaitu nama dan alamat perusahaan ataupun instansi. Lantas yang ketiga, yaitu nama surat yang dicantumkan di tengah atas surat. Kemudian yang keempat, yaitu nomor surat untuk pengarsipan. Lantas yang kelima, yaitu isi surat, yang mana isi surat ini terdiri dari pernyataan resmi bahwa karyawan tersebut pernah bekerja di instansi ataupun perusahaan tersebut. Juga menyangkut tentang posisi dan periode bekerjanya. Serta yang ketujuh, di dalam surat paklaring itu adalah yang menyangkut tentang penutup, di mana di dalam penutup surat paklaring ini berisi tentang tujuan dari surat paklaring tersebut dibuat. Ini adalah hal-hal yang harus ada di dalam suatu surat paklaring.
Nah, dalam berbicara tentang surat Paklaring ini, sudah kita sampaikan di awal tadi bahwa bisa jadi surat Paklaring ini muncul karena alasan pemutusan hubungan kerja, atau istilahnya adalah PHK. Nah, di dalam suatu pemutusan hubungan kerja ataupun PHK ini ada 4 alasan. Di antara 4 alasan tersebut, yang pertama yaitu hubungan kerja yang putus demi hukum. Kemudian yang kedua yaitu hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak pekerja. Yang ketiga yaitu hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak pemberi kerja. Dan yang keempat yaitu hubungan kerja yang diputuskan oleh pengadilan, terutama berdasarkan alasan-alasan yang penting. Nah, manakala seseorang itu mengajukan suatu pengunduran diri atas kemauannya sendiri, maka pun di sini ada beberapa syarat yang memang harus terpenuhi. Di antara syarat-syarat dalam pengunduran diri seseorang dari suatu pekerjaan pada perusahaan ataupun instansi, yang mana ini adalah atas kemauan sendiri, maka syarat yang pertama adalah bahwa dia haruslah mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis minimal 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Kemudian yang syarat yang kedua yaitu tidak terikat dalam suatu ikatan dinas. Dan yang ketiga, orang tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sampai pada tanggal mulainya pengunduran diri. Inilah beberapa hal yang patut dipahami oleh kita, utamanya manakala akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik dan juga atas kemauan sendiri. Mungkin beberapa di antara kita manakala akan melakukan hal-hal tersebut belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang syarat ini. Dalam kesempatan ini dapat kita luruskan bersama bahwa ternyata untuk mengundurkan diri dari suatu instansi ataupun perusahaan ternyata tidaklah mudah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi manakala kita suatu saat membutuhkan surat Paklaring ini. Dan perlu kita pahami bahwa ini dalam hal surat Paklaring ini pihak Human Resource Development ataupun HRD juga telah memiliki
berbagai data tentang kita sebagai seorang karyawan di perusahaan kita ataupun instansi kita. Terima kasih atas perhatian ini, dan mudah-mudahan pengalaman, pengetahuan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silahkan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.